Halo Sobat Tempo, Anda menyaksikan Bicara Perkara, dialog yang menyajikan fakta dan analisis hukum. Hakim meminta Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution hadir sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara. Permintaan menghadirkan Bobi itu disampaikan pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan pada 24 September 2025 silam. Pernyataan lain muncul di persidangan. Terdakwa Akhirun Piliang mengakui bertemu Bobi Nasution sebelum perusahaannya yakni PT Dalihan Natalo Group memenangkan tender proyek pembangunan jalan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Sudah lebih sebulan, mengapa KPK tak kunjung menghadirkan Bobi Nasution sebagai saksi di persidangan? Untuk mendiskusikannya sudah hadir di studio TV Tempo, Ketua IM57 Plus Institut Lakso Anindito. Mas Lakso, terima kasih atas waktunya untuk TV Tempo dan selamat datang di Gedung Tempo. Terima kasih. Kami juga mengundang ex-penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Yudi Purnomo. Mas Yudi, terima kasih atas waktunya untuk TV Tempo dan selamat datang di Gedung Tempo. Sama-sama Mas Fahri. Pemirsa, kita sudah melayangkan surat undangan kepada Ketua KPK Setio Budianto dan juga juru bicara KPK Budi Prasetyo, tapi dua surat yang dilayangkan oleh bicara perkara kepada Setio Budianto dan juga Budi Prasetyo tidak direspon dan tidak enggan memenuhi undangan dari bicara perkara. Sulitnya KPK menyentuh Bobi Nasution dalam kasus proyek jalan. Topik bicara perkara pada episode kali ini saya akan mulai diskusi dengan Mas Lakso terlebih dahulu. Mas, ini dalam OTT KPK yang dilakukan sudah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. 2 tersangka ini sudah menjalani proses persidangan, sementara berkas 3 tersangka lainnya ini sudah dilimpahkan oleh KPK ke JPU agar memberikan perspektif kepada masyarakat ini. Bagaimana Anda melihat penanganan kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang nilai proyeknya lebih dari 231 miliar ini? Ya, jadi yang pertama saya ingin menjelaskan bahwa proyek pengadaan barang dan jasa dan ijon itu pembayaran di awal dan juga korupsi terkait dengan infrastruktur merupakan salah satu modus yang paling tinggi di KPK. Dulu Mas Yudi, saya banyak sekali menangani kasus-kasus terkait dengan infrastruktur. Jadi bukan hal yang istimewa, itu yang pertama. Yang kedua, pada setiap proses pengungkapan kasus tersebut, hampir pasti di semua kasus tidak ada yang tidak melibatkan kepala daerah. Karena memang pengambil keputusan tertinggi di dalam proses tersebut adalah kepala daerah. Untuk itu memang sudah menjadi hal yang wajar ketika proses yang dilakukan itu bukan hanya menyasar sampai pada tataran kepala dinas saja, tetapi sampai kepala daerah. Sebutkan saja kasus infrastruktur di daerah yang tidak melibatkan kepala daerah. Hampir semua kasus tangan oleh KPK pasti melibatkan kepala daerah. Yang ketiga, saya ingin mengaitkan dengan fakta yang terjadi pada kasus ini. Saya sebetulnya mempertanyakan kenapa KPK sampai dengan proses persidangan sama sekali tidak memanggil Bobi Nasution sebagai gubernur. Kenapa? Karena saya lihat di sini terdapat banyak kejanggalan. Kalau kita lihat dari sekuens waktunya, pada bulan Maret itu terjadi 2 peristiwa penting, di mana ada proses pergeseran permintaan anggaran sekitar 160 miliar yang diajukan oleh Kepala Dinas PU pada saat itu untuk jalan yang saat ini dituduhkan menjadi salah satu objek korupsi. Yang kedua, pada bulan Maret juga terjadi pertemuan antara Kirun dengan Kepala Dinas tersebut di salah satu kafe yang ada di Sumatera Utara, dan itu mengindikasikan bahwa ada meeting of mind, ada pertemuan, ada pembicaraan. Yang dilanjutkan pada bulan April ada pengecekan jalan yang dilakukan oleh Bobi Nasution. Dan lebih lucunya lagi, di bulan Juni dalam waktu 1 hari proses pengadaan dilakukan pagi, malamnya sudah ditentukan pemenang, dan proses penawaran harganya nyusul di bulan Juli. Jadi menurut saya sekuens ini membuat tidak ada alasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggali keterangan. Karena pergeseran anggaran itu atas persetujuan dari gubernur. Dan kita lihat juga bahwa di proses pengecekan jalan, gubernur ikut di sana dan ada pengusaha di sana. Jadi sebetulnya ini merupakan kasus yang sudah aneh sejak awal. Baik, tadi Anda sampaikan bahwa jika pengadaan proyek infrastruktur itu pasti diketahui oleh kepala daerah, ya, dalam hal ini gubernur, seperti itu. Nah, mengapa pemeriksaan terhadap Bobi Nasution ini dianggap penting di dugaan kasus korupsi ini, Mas? Ya,
Ketika kita bicara pada konteks kasus Sumatera Utara ini, setidaknya ada dua peristiwa yang harus dijelaskan oleh Bobi. Yang pertama, kenapa dia menyetujui pergeseran anggaran yang terjadi di bulan Maret. Dan yang kedua, kenapa dia bisa sampai ada pertemuan dengan pengusaha dan langsung pengecekan jalan. Karena kita ketahui bersama bahwa dalam proses tersebut itu menjadi, dia harus bisa berpikir bahwa adanya konflik kepentingan yang bisa terjadi ketika dia melakukan proses pengecekan jalan bersama pengusaha. Dan yang menjadi isu penting juga di antara dua ini, itu ada yang ketiga. Bagaimana kita melihat bahwa si tersangka saat ini itu merupakan orang dekat Bobi sejak dulu menjadi wali kota Medan. Jadi tiga sekuensi ini membuat sangat krusial pemeriksaan Bobi untuk melihat sebetulnya sejauh mana keterlibatan gubernur di dalam kasus ini. Dan lebih lanjut lagi, kalau kita melihat ini bukanlah pertama kalinya nama Bobi disebut. Dulu di kasus waktu kita bicara soal Blok Medan itu ada nama istri Bobi Nasution, dan juga yang itu menyangkutnya Bobi Nasution. Dan kita juga pernah ingat bahwa dulu Bobi Nasution itu merupakan pengusaha yang bergerak di Sumatera Utara. Dulu mungkin waktu Mas Yudi ada di KPK pernah juga mungkin menangani atau bertemu dengan Bobi dalam konteks penggalian data dan informasi. Ya, berbicara mengenai anggaran pendapatan belanja daerah 2025 yang kemudian digeser ya dari sejumlah dinas yang spesifik digeser ke Dinas PUPR, apakah Anda menilai ada urgensi untuk penggeseran anggaran sebesar 160 miliar tersebut dari dinas-dinas lain kemudian untuk spesifik ke Dinas PUPR yang menangani proses untuk proyek jalan, Mas? Inilah yang menjadi satu keanehan, karena memang penganggaran hal tersebut tidak dianggarkan sebelumnya. Dan itu sebetulnya bukan masuk dalam konteks prioritas nasional ya. Dan kita melihat bahwa memang salah satu uang tunai, ini kita bicara motif yang perlu dibuktikan di proses persidangan. Dan saat ini kita bisa melihat bahwa memang terjadi proses proses pemberian tersebut. Bahwa uang tunai yang paling mudah itu memang dari proyek infrastruktur. Itu kenapa proyek infrastruktur menjadi salah satu favorit yang menjadi bancakan dan menjadi biaya atau modal politik bagi kepala daerah. Baik, saya ingin ke Mas Yudi. Apakah pemeriksaan terhadap Bobi Nasution ini relevan dengan perkara korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang saat ini tengah ditangani oleh KPK? Ya, jadi gini ya, kalau kita melihat cara mengelesnya KPK yang mengatakan belum ada kebutuhan, ya penyidik belum memerlukan. Saya pikir kalau kita berbicara mengungkap suatu kasus, ya, dan kita lihat di KUHAP, kan tidak ada saksi yang kemudian berbunyi bahwa saksi diperiksa karena ada kebutuhan. Tidak. Saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami, ya, terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi. Sama seperti tadi ya, peran-peran yang sudah disampaikan oleh Max Lakso, itu artinya sudah tidak ada lagi ya alasan untuk tidak memanggil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya akhirnya kan tidak salah ketika publik mempunyai persepsi KPK takut gitu kan, dan kemudian ya kami yang sebagai mantan penyidik juga terheran-heran. Nah, kenapa untuk memanggil saja tidak berani? Ya, wow, kan istilahnya kan memanggil sebagai saksi kan, kalaupun yang diperiksa hanya formalitas terkait dengan bagaimana proses peraturan gubernur terbit misalnya, proses dia bertemu dengan para tersangka sebelum ada OTT, kan itu kan hanya formil-formil saja, belum masuk ke material. Tetapi ya yang formil aja nggak berani manggil. Padahal kan KPK sudah punya berapa contoh, misalnya diperiksanya di Sumut misalnya, kayak Kofifa kan periksanya di Jawa Timur gitu kan. Tetapi juga KPK juga mempunyai semacam hal yang sama di kasusnya BJB ya, ketika Ridwan Kamil yang rumahnya saja digeledah, barangnya disita, juga tidak dipanggil baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Ya artinya kan ya ini semacam redundant ya. Nah, saya pikir ketidakberanian KPK ini kan tentu sangat menyedihkan ya, karena istilahnya dalam kutip kalau dibilang tidak melindungi ya tidak mungkin juga gitu kan. Maksud saya kalau ingin bermain yang cakep lah gitu kan, ya canggih lah gitu kan, apalagi kan sudah ada yang dilimpah ke pengadilan.
Ya ketika dilimpah ke pengadilan 2 orang pemberi itu kan karena memang masa waktunya 2 bulan ya, karena kan mereka 5 tahun ya masa ancamannya, jadi 2 bulan aja tahanannya maksimal, sehingga kemarin kan sudah banyak terbuka. Bahkan hakim sendiri sempat meminta kan ya untuk kemudian dipanggil. Nah ketika hakim meminta, sebenarnya ya kan udah tercatat di berita acara sidang, ya harusnya KPK juga manggil, walaupun kalau bagi saya kan agak malu ya. Misalnya kan ya kan penyidiknya kan sebenarnya kita kenal juga, ya kan, bukan penyidik kemarin sore gitu ya. Maksudnya jangan sampai kredibilitas penyidik yang puluhan tahun gitu kan hanya karena memanggil seorang gubernur saja tidak berani gitu kan, akhirnya kan rusak. Ya kan saya katakan ya panggil formil, yang penting udah dipanggil kan begitu, tapi tidak dipanggil aja tidak. Ya. Nah kembali lagi tadi ya ketika hakim saja sudah bisa melihat ada video, kemudian ada peralihan. Itu kan maksudnya itu aja yang ditanya gitu kan. Walaupun kemudian sampai sekarang hakim udah minta ya, ternyata kan belum dipanggil-panggil juga. Dan bagi saya bisa jadi ini game over. Ya, bisa jadi ini game over bahwa Bobi tidak akan dipanggil di pengadilan mau yang di perkara pemberi ini ya. Nah, kita kan sebenarnya masih ada harapan nih ya di penerima. Ya memang kalau kencang-kencang sama KPK, kalau KPK nggak mau ya apa boleh dibuat, tapi kita berharap lah, ini kan masih ada proses nih sebelum dilimpah P21, masa nggak dipanggil, ya kan, panggil aja gitu kan. Kalau enggak ini kan terus selalu apa menjadi bola yang seperti bola salju gitu kan, akan ditagih terus oleh, walaupun saya paham ya KPK mampu bertahan ya saat ini, berbeda dengan KPK yang lalu emang udah kelihatan rusaknya gitu ya pimpinannya. KPK yang sekarang kan memang mereka dibungkus ini ada orang-orang baik dan kita kenal gitu kan. Jadi mau nyerang gimana, teman juga gitu kan, dulu pernah kerja bareng, kemudian mereka nggak ada kelakuan yang parah kayak pimpinan yang lalu gitu kan, etik juga nggak ada, ya kan, kita juga nggak mendengar dari yang lain gitu. Tapi menurut saya juga jangan istilahnya tutup kuping ya, ketika tadi akhirnya kan jadi terbiasa mereka tutup kuping. Tadi Ridwan Kamil tutup kuping, Bobi tutup kuping, Pakem yang misalnya kalau meriksa gubernur di Jakarta ya, yang lain boleh sebenarnya meriksa itu, yang lain boleh lah, tapi Pakem kita kenapa gubernur itu harus di Jakarta ya, yang sama ini kita lakukan supaya jauh dari kandangnya gitu kan. Apalagi banyak pra-peradilan ya, pra-peradilan yang harusnya dinaikin lagi ya kan, ketika kalah di praper ya nggak naik. Maksudnya banyak hal, tapi bagi saya boleh lah, tapi sampai kapan mau bersikeras seperti itu? Ini kan mereka bekerja di lembaga penegakan hukum gitu kan. Artinya mereka kan bukan untuk menegakkan benang basah, tetapi untuk menegakkan pisau gitu kan. Yang jangan sampai pisaunya itu malah tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke lawan, tumpul ke kawan, kan begitu. Iya, Mas Lokso, Mas Yudi makin keras ya ternyata ya habis setelah dari itu KPK santai ya. loh. Santai ya itu ya. Itu santai, masih kalau pedes masih level 2 lah. Baik, menarik. Saya ingin gali soal tadi Anda sampaikan bahwa KPK sudah memiliki cukup alasan ya untuk memeriksa Bobi Nasution. Tapi pada faktanya 25 September hakim meminta untuk dihadirkan kepada persidangan untuk menjadi saksi, tapi hingga saat ini pun juga tidak dihadirkan nih Bobi Nasution untuk menjadi saksi di persidangan. Apa alasan dari KPK? Karena kan Anda pernah di dalam ya, pernah di institusi lembaga antirasuah itu. Kenapa KPK tidak menghadirkan Bobi Nasution sebagai saksi di persidangan? Ya menurut saya hal itu terjadi ya karena memang ketidakberanian pimpinan KPK saja. Kalau penyidik saya pikir kalau memeriksa orang ya, gubernur itu kan bukan istilahnya nggak terlalu wah juga jabatan yang pernah diperiksa. Dulu kita pernah meriksa yang aktif-aktif seperti ketua DPD, ketua DPR, ketua MK, menteri gitu kan. Masa ini selevel gubernur yang di Indonesia ada 38 dan kita sudah terbiasa gitu ya. Kemudian nggak dipanggil. Emang ada asas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan. Tadi saya pikir gini ya, istilahnya kalau di pengadilan tidak terungkap bagaimana perannya, mungkin emang nggak ada perannya, nggak dipanggil, saya setuju gitu ya. Tetapi kan ini minimal ada 2 pertanyaan terkait dengan yang gubernurnya, keputusannya ya, pergubnya, yang kedua pertemuannya ya, yang bareng-bareng ya kan, ada videonya terlihat jelas oleh publik ya. Itulah kenapa persidangan itu kan penting, karena publik bisa melihat. Kalau sebelumnya memang kita masih
Sumir ya, ini Bobi terkait apa ya? Kok KPK nangkep kepala daerahnya enggak? Sama seperti yang disampaikan oleh Lakso ya, bahwa kita tuh pasti satu paket. Kepala dinas PU ketika ada OTT pasti bareng sama kepala daerahnya, karena mereka one behalf ya. Jadi di mana-mana kepala dinas PU itu yang anggarannya paling besar dan ya rentan untuk korup. Ya kemudian kepala dinas PU adalah orang yang sering menjadi kurir untuk bertemu dengan vendor-vendor, ya termasuk kepala dinas PU adalah ya tangan kanan, ya bahkan menurut saya mengatakan putra mahkota ya dari kepala daerah. Jadi sekali lagi ya sekarang ini kan boleh tangan KPK, memang dia mau nendang kemana dan sebagainya, tapi ingat mata publik ya itu tertuju pada KPK. Nah sekarang pimpinan KPK ini masih lama, masih 4 tahun. Ya kalau begini terus ya saya pikir jangan-jangan pimpinan KPK tidak memikirkan mengenai masa depan institusi KPK gitu ya, bahkan bukan KPK pemberantasan korupsi, yang dipikirkan oleh dirinya sendiri gitu kan. Nanti what next setelah 4 tahun ke depan, saya pikir inilah kan sebenarnya kan kalau ketika mereka mau jadi pimpinan KPK saya pikir ada terbesit idealisme, apalagi ada yang pernah di KPK juga gitu ya. Artinya ya janganlah citra KPK makin turun gitu kan. Ingat loh, di sosmed itu saya udah lihat bubarin KPK, KPK tidak perlu lagi, KPK gabut gitu kan. Maksudnya kayak gitu-gitu ya janganlah kemudian jadi sasaran tembak. Ini kan PR ditumpuk-tumpuk, lama-lama kasus makin menjadi bukit. Kalau jadi bukit ya kan itu lama-lama akan menimbun orang-orang yang tadi ya membawa KPK ke arah yang tidak benar. Baik, saya ingin ke Mas Lakso. Ada 2 pertanyaan besar di publik mengenai pergeseran APBD 2025, kemudian juga pertemuannya dengan sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka gitu. Pertanyaannya adalah kembali lagi, mengapa KPK tidak berani untuk memeriksa Bobi Nasution? Apakah karena sekarang atau dulunya merupakan mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, menantunya. Kemudian juga ada kiper yang sekarang menjadi Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Apakah ada indikasi politik di sana, Mas? Ya, sebetulnya saya ingin mengembalikan kembali ya, kenapa KPK itu dibentuk. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan dibentuk pada era reformasi, yang sebetulnya tujuan dan keistimewaannya, uniqueness-nya dibandingin aparat penegak hukum lain, itu adalah soal independensi. Jadi keywords-nya ada di independensi. Ketika KPK itu dapat dilihat oleh publik independen atau tidak, itu dilihat apakah dia berani atau tidak untuk mencapai atau menginvestigasi seseorang yang memiliki kaitan erat dengan kekuasaan. Itu kata kunci penting. Itu kenapa kalau saya melihat, inilah justru yang menjadi pertanyaan. Bahkan saya bukan hanya 2 alasan tadi saya jelaskan. Ini kalau kita lihat dari sequence waktunya, itu udah merupakan meeting of mind, di mana ada kesesuaian antara bagaimana anggaran tiba-tiba digeser dan langsung disahkan oleh Pak Bobi Nasution. Terus habis itu langsung ada pertemuan, pengecekan jalan, sampai dengan pengadaan yang bisa dipertanyakan secara publik yang dilakukan dalam hanya jangka waktu 1 hari. Artinya banyak sekali keterangan dan informasi yang bisa digali dari Bobi Nasution. Dan ini sebetulnya bukan hal baru. Kalau kita ingat dulu persidangan pada saat almarhum Pak Abdul Ghani Kamba, Gubernur Maluku Utara, soal Blok Medan, pernah nggak dipanggil juga soal Bobi Nasution atau Kaisang yang disebut-sebut terlibat dalam Blok Medan? Enggak juga. Nah inilah yang sebetulnya menjadi satu concern. Kita sangat mengapresiasi karena pimpinan baru berani untuk melakukan operasi tangkap tangan di Sumatera Utara dengan dipimpin oleh gubernur yang merupakan anak presiden yang menyokong presiden saat ini. Tapi sebetulnya pertanyaan publik, berani nggak untuk follow up ini sampai betul-betul selesai? Karena kalau tidak selesai ya publik jadi mempertanyakan lagi apakah memang kata atau keywords independensi itu sudah kembali lagi ke KPK atau tidak. Dan sebetulnya dalam proses ini saya ingin menyoroti lagi satu hal yang sangat penting, yaitu segala pemberantasan korupsi di Indonesia itu sebetulnya ada di tangan presiden. Panglimanya adalah presiden. Jadi sebetulnya ketika dalam konteks independensi itu presidenlah juga yang harus mendukung KPK untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya independen. Nah, saya takut karena tadi alasan teknis hukumnya sudah saya jelaskan. Dari sisi penyidikan sudah clear,
Bahkan tadi didukung juga sama Mas Yudi, 2 penyidik nih udah ngomong bahwa harusnya dipanggil. Tiba-tiba tidak dipanggil, saya malah berani mengatakan bahwa memang jangan-jangan memang ada alasan di luar alasan teknis kenapa tidak dipanggil. Apalagi bagaimana bisa pada saat konfes sempat disebut tuh bahwa karena tidak ada saksi yang menyinggung dan lain-lain. Padahal faktanya sangat-sangat berbeda dengan pembuktian yang ada. Kita tahu alat bukti itu banyak ya. Ada keterangan saksi, ada keterangan terdakwa, ada ahli, ada petunjuk, ada dokumen. Dari petunjuk aja udah berapa bukti yang bisa dikumpulkan. Dari soal kesaksian, sudah berapa kali nama Bobi Nasution disebut. Jadi saya melihat kalau kita bicara bukti permulaan yang ada di KUHP, bukti permulaan yang ada Undang-Undang KPK sudah lebih dari 2 bukti permulaan yang cukup untuk bisa melakukan proses pendalaman terhadap keterlibatan Bobi Nasution. Iya, tapi dalam konteks korupsi kan bukti material itu dapat dibangun atau dibuktikan di persidangan gitu ya. Tapi dalam konteks kasus ini apakah bukti tersebut sudah dapat dibangun atau dibuktikan? Melalui apa saja itu bisa dibuktikan secara material, Mas? Jadi kalau kita bicara ya, sebetulnya kan kita bicara untuk pembangunan kasus baru di KPK itu ada 3 sumbernya. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai hasil penyelidikan yang diturunkan dalam LKTPK, laporan tindak pidana kejadian tindak pidana korupsi. Nah itu produknya lidik. Yang kedua sebetulnya ada pengembangan penyidikan. Yang itu produk kami dulu di penyidikan, itu bisa sebagai dasar sprindik. Yang ketiga adalah lambang tut atau pengembangan penuntutan, yaitu digali dari fakta-fakta persidangan. Dan sebetulnya kalau saya lihat dari proses tersebut yang dibutuhkan adalah cukup bukti permulaan ada keterlibatan. Nah kalau kita bisa melihat, ketika kita bicara Bobi ya, kita belum bicara bukti permulaan saja. Sudah banyak sekali hal yang perlu dikonfirmasi kepada Pak Bobi. Mulai dari kita bicara soal penganggaran yang tiba-tiba bergeser, kita bicara lagi soal bagaimana proses pertemuan yang dilakukan, bagaimana dia langsung mengecek jalan yang menjadi objek ya dalam kasus korupsi. Kurang bukti apa? Kalau menurut saya itu sudah lengkap, sudah ada bukti dalam konteks surat ya, dengan adanya dokumen keputusan gubernur yang dikeluarkan tersebut, peraturan gubernur. Yang kedua, sudah ada kesaksian, sudah ada bukti petunjuk, ada CCTV, ada lain-lain. Jadi menurut saya ini merupakan satu konstruksi yang minim-minimnya Pak Bobi harus dipanggil sebagai saksi untuk bisa mengklarifikasi. Dan ini menjadi kesempatan beliau juga sebetulnya Pak. Masa KPK nggak mau memberikan kesempatan kepada anak presiden untuk mengklarifikasi? Apakah memang dia seperti yang dituduhkan oleh publik, terlibat atau tidak. KPK harus fair juga dari 2 sisi. Dari secara independen dan memberikan kesempatan Pak Bobi untuk klarifikasi. Klarifikasi di sidang terbuka menjelaskan, kalau memang ternyata dia bilang, Mbak videonya direkayasa, silahkan. Jadi menurut saya ini bukan hanya bicara soal crime control atau tindakan aktif dari penyidik, tapi ini bicara due proses juga. Pak Bobi berhak untuk menjelaskan. Jadi sebetulnya pemanggilan Bobi ini merupakan hal yang sangat penting. Hal yang sangat penting, tapi juga untuk upaya konfirmasi yang bersangkutan. Betul, gitu ya. Seperti apa yang menjaga haknya Pak Bobi. Menjaga haknya Pak Bobi. Saya ingin ke Mas Yudi ini, jika melihat pergeseran anggaran tadi APBD 2025 Sumut yang mencapai 425 miliar, ini total anggaran di PUPR Sumber itu melonjak dari 800 menjadi 1,25 triliun gitu. Bagaimana Anda melihat pergeseran anggaran ini yang tidak diprioritaskan dengan kegiatan produktif seperti misalnya untuk pertanian, permodalan dan sebagainya? Itu kan akhirnya terjadi OTT kan. Ya, itu sudah bisa menjawab semuanya lah. Ya, mengapa terjadi pergeseran? Akhirnya ada OTT, ada kasus, ya. Artinya itu kan adalah bagian dari adanya mensrea, niat jahat, adanya pemufakatan. Ya, nggak mungkin ada OTT kalau tidak ada itu. Ini kan hubungan kausalitas sebab akibat. Jadi kembali lagi ya hal itu kan yang harus dijelaskan. Benar kata Mas Lakso gitu ya. Kalau kita bicara mengenai pemanggilan, Mas, bikin surat panggilan itu gampang di KPK. Udah ada template-nya. Ya, ada Pak penyidik, paraf, admin, kemudian Kasatgas, tanda tangan direktur penyidikan, udah kirim gitu kan, tinggal WA dulu gitu kan, kemudian surat aslinya kirim ya untuk jadwal. Kalau emang nggak bisa reschedule gitu kan, enak kok gitu ya. Ini untuk begitu aja nggak bisa. Ini kan ada sesuatu yang di luar kebiasaan. Tapi ya kembali lagi ya, bahwa banyak hal-hal yang sekarang di luar kebiasaan KPK. Tapi gini, tadi
seperti kata tadi Mas Hasso bilang misalnya kayak Blok M dan sebagainya, oke lah itu sumir gitu ya, belum terlalu jelas gitu ya, karena kewenangan dia kan terlalu jauh, dia gubernur Sumut, kemudian di Maluku dan sebagainya, ada nama tapi kan mestinya agak terlalu jauh gitu ya. Tapi kalau ini kan udah jelas terang pengadilan gitu ya, kalau itu masih bisa ngeles lah KPK gitu kan, kita walaupun mendesak dipanggil bisa ngeles lah, tapi kalau yang ini udah nggak ada gitu. Tapi kan, berapa lama mau sih? Kemana? Ya kan maksudnya gini, KPK mau exit strateginya tuh apa sekarang? Oke. Ini kita akan katakan ya bahwa pengadilan ini pasti udah game over untuk manggil Bobi, udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin, ya kan? Kemudian tinggal di proses yang sekarang, yang masih ada yaitu penerima yang 3 orang. Penerima suap 3 orang. Apakah KPK akan berani manggil? Hati kecil saya mengatakan 70% itu pun kurang gitu manggil. Tapi kemudian hakim meminta di 25 September itu hakim meminta untuk menghadirkan Bobi untuk menghadiri persidangan, tapi sebulan setelahnya itu masih belum juga, Mas. Itu tenggat waktunya berapa lama sih sebenarnya? Nggak ada, dan hakim pun juga nggak ngoyo-ngoyo juga. Kalau enggak di persidangan berikutnya akan bilang mana yang waktu itu kami minta. Ya kan juga semua hilang. Ya ramai dulu pemberitaan hakim minta, KPK kemudian saya sempat tuh di TV juga ngomong kan, udah tinggal panggil gitu kan, tapi ternyata kan dipanggil juga, dan hakimnya pun juga harusnya kan mengingatkan, jaksa KPK, ya kan, mana yang dulu saya perintahkan, karena kalau akhirnya kan, ya berarti hakimnya sudah tidak punya itikat untuk manggil, ya, jaksanya juga ya pasti hakimnya nggak ngoyo-ngoyo kita kan ngapain gitu kan, kalau ngoyo-ngoyo pasti nggak bisa, karena kalau dia nggak mau contempt of court, karena Pasal 21 itu bukan hanya perintangan di penyidikan pada saat pemeriksaan dan berlakunya ke setiap orang ya Mas Hasso ya. Bukan hanya jadi bisa nusuk ke KPK juga. Misalnya tadi hakim ketika dan yang contempt of court itu kan hakim. Ya kan? Tapi ya saya pikir nyata ya akhirnya nggak terjadi. Hakim yang nggak mengingatkan kembali, jasanya juga orang nggak ada. Apalagi kalau dibilang nggak ada tuh surat penetapan tertulis. Kalau saya kan nggak harus penetapan tertulis, orang udah perintah ya ngapain ada tertulis lagi. Akhirnya kan ini telur dulu atau ayam dulu, ya kan? Gitu. Jadi udah selesai lah kalau itu. Nah sekarang tinggal yang terakhir nih, yang di proses penyidikan itu masih berjalan. Ya kita harap dipanggil aja lah. Kayak tadi, ya maksudnya gini, menghentikan kegaduhan itu kan bolanya tangan KPK, ya. Kalau misalnya KPK tidak memanggil, ya akhirnya yang terjadi ya sebenarnya kan kalau yang kasihan itu bukan pimpinannya kan tadi saya katakan mereka udah 5 tahun selesai, ya kan, kayak pimpinan lalu 5 tahun udah selesai, udah entah kemana mereka kan, tapi kan KPK-nya memulihkan kepercayaan itu sulit. Kayak tadi saya katakan ini kan sudah terang benderang, sudah tidak bisa lagi dihalangi, ya, dan kalaupun kemudian akhirnya tetap nggak diperiksa dan sebagainya loss, ini akan jadi jurisprudensi ke depannya. Ya, tapi dimungkinkan tidak Mas untuk dilakukan penyidikan tahap kedua dalam kasus ini? Maksudnya kan di klaster ini kan klaster pemberi ya yang sudah disidangkan gitu. Nah, apakah dimungkinkan untuk dilakukannya penyidikan oleh KPK lagi gitu? Dipanggil aja nggak berani, gimana KPK mau mengembangkan perkara gitu kan? Nah, ada close ya kan? Gitu. Jadi nggak akan ada. Jadi saya pikir ini going nowhere gitu kan? Gitu Mas. Jadi ya saya pikir memanggil Bobi itu kan hal yang biasa saya katakan, ya. Tetapi karena nggak dipanggil, ini kan menjadi hal yang luar biasa. Katakan kalau kemarin dipanggil aja sebelum limpah pengadilan yang para pemberi gitu ya, itu kan ya selesai. Ayo udah dipanggil, ya kan, saya sudah menjawab semua pertanyaan. Benar kata Mas Lakso, dipanggil itu kan belum tentu bersalah. Presumption of innocence-nya kan pasti ada gitu kan. Kan berapa banyak tuh Bukopipa aja kemarin diperiksa sudah, ya walaupun di Jawa Timur itu aja bisa. Ya kan, masa ini nggak bisa dengan posisi Bukopipa kan memang gubernurnya yang terkait hibah, ya kan, gitu. Nah, tapi saya nggak tahu kalau misalnya ternyata ada intervensi atau apa ya kadang-kadang kan kayak gitu kan di ruang gelap, kita nggak tahu. Tetapi kita bisa ngelihat dengan gejala, dengan baunya, ya kan, dengan rasanya, gitu, seperti itu Mas. Oke, ini pertanyaan terakhir saya untuk Anda Mas Yudi. Ini harapan Anda ke depan untuk penanganan kasus korupsi ya, tidak hanya di Bobi Nasution di Sumatera Utara, tapi juga secara keseluruhan gitu, bahwa kemudian transparansi tadi dan juga independensi yang dibutuhkan oleh KPK untuk penyidikan selanjutnya seperti apa? Ya saya pikir pakem kan sudah ada, aturan sudah ada, sebenarnya cuma tinggal keberanian aja.
Ketika dikatakan kewenangannya kami udah lemah dan sebagainya, enggak kok, waktu kita masih di sana aja dengan selemah-lemahnya undang-undang itu kita berhasil menangkap 2 menteri, saya 1, Mas Lakso 1, ya kan? Ya kan, masa sekarang jadi agak berkurang gini, isi marwah loh, marwah. Jadi alasan misalnya, wah kami sudah ASN atau kami sudah tidak di bawah eksekusi pemerintah, itu sebenarnya nggak ada, ya kan? Karena hukum yang buruk, ya kan, di tangan orang-orang berintegritas akan baik juga. Sebaliknya hukum sebagus apapun, sekuat apapun, ya undang-undang KPK diperkuat nih, ya kan, bisa semua hanya tunggal di KPK, semua ditangani KPK gitu ya. Kalau nyata orang yang nggak berintegritas, ya malah jadi bahan bancakan baru, malah bukan jadi solusi, malah jadi masalah baru, begitu Mas. Jadi ya saya pikir yang kalian butuhkan KPK adalah keberanian untuk mengusut kasus ini. Saya ingin ke Mas Lakso, tadi Mas Yudi bilang game over nih untuk yang persidangan gitu, untuk yang klaster pemberi gitu ya, tidak akan dipanggil Bobi Nasution gitu. Apakah Anda berpandangan sama, dan apakah ada chance nih buat Bobi dipanggil oleh KPK dihadirkan di persidangan? Bagaimana kemudian secara general untuk membuat KPK ini kemudian independen dan juga transparansi dalam penanganan kasus korupsi? Ya, jadi sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Mas Yudi itu kan, Mas Yudi sedang tidak bicara hukum, tapi Mas Yudi sedang bicara pesimisme dengan kondisi KPK saat ini. Nah, kalau kita bicara hukum ya possible, karena kan masih ada kesempatan untuk memanggil. Jadi kan harus ada bad cop, good cop kan. Jadi maksud saya adalah sebetulnya di proses inilah waktu untuk pembuktian KPK bahwa asumsi yang dibicarakan oleh Mas Yudi itu salah. Jadi disinilah waktunya sebetulnya untuk pemanggilan Bobi Nasution, baik dalam proses pengadilan yang akan berjalan ya untuk yang klaster selanjutnya, maupun kalau misalnya masih ada yang dalam tahap penyidikan, dilakukan proses pemeriksaan pada tahapan penyidikan. Ini kenapa? Karena ini too obvious. Jadi ketika sesuatu yang sudah sangat terang, sangat jelas bahwa di gelas ini ada meja, kita katakan tidak ada meja, maka semua orang akan bilang kita tidak bersikap, tidak bertindak sesuai dengan apa yang terjadi pada kenyataannya. Pemanggilan Bobi Nasution itu bukanlah hal yang complicated. Saya setuju dengan Mas Yudi. Cukup admin yang membuat surat-suratnya, terus tanda tangannya penyidik dilakukan dan diminta ACC dengan pimpinan dan juga deputi atau direktur. Tapi yang sebetulnya menjadi pertanyaan adalah apa yang melingkupi sehingga sesuatu yang sederhana itu bisa tidak dilakukan oleh KPK. Karena sebetulnya bukan hal yang luar biasa meminta penjelasan. Dan yang menjadi pesan penting juga ya dari saya adalah ini soal independensi. Jadi kita sudah 5 tahun mengalami panceklik pemberantasan korupsi. Mungkin lebih dari 5 tahun ya. Tapi kalau dihitung dari revisi ya, dan lain-lain udah 5 tahun. Dan sebetulnya pimpinan baru KPK ini banyak harapan, termasuk dari saya. Dari mungkin Mas Yudi juga, dari teman-teman masyarakat sipil, publik. Dan adalah beberapa perbaikan, kasus Pak Hasto dilanjutkan, ada operasi tangkap tangan dan lain-lain. Tapi itu tidak akan cukup ketika apa yang menjadi esensi dari kata independensi itu tidak bisa dilaksanakan oleh KPK. Yaitu apa? Melakukan proses penegakan hukum sebaik-baiknya. Salah satunya apa? Ya ini, berani nggak KPK untuk memanggil anaknya presiden? Itu kan sebetulnya simpel ya. Baik, kita tunggu kemudian keberanian KPK untuk dapat memanggil Bobi Nasution di persidangan. Terima kasih Mas Lakso Nindito, Ketua IM 757 Plus Institute. Terima kasih atas waktu Anda. Mas Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK, terima kasih atas waktu Anda untuk program Bicara Perkara. Itulah perbincangan saya dengan Ketua IM 57 Plus Institute Lakso Anindito dan ex penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yudi Purnomo. Untuk Sobat Tempo, saksikan terus setiap episode Bicara Perkara. Jangan lewatkan fakta dan analisis hukum hanya di Bicara Perkara. Saya Farem Bahri, mewakili kru yang bertugas undur diri di hadapan Anda. Sampai jumpa.